Ya, masih bersama kami di Kabar Petang pemirsa. Kembali lagi sebelum ke Mas Adi Prayitno, saya mau langsung tanya ke Mas Basarah dulu nih. Tadi kan Prof Karim sudah menyebut ya, teknokrat. Ini kata kuncinya sebenarnya ada agak-agak mengerucut ke beberapa nama begitu. Mas Basarah, boleh minta tanggapannya dari PDIP melihatnya seperti apa? Iya, Gita, saya mencermati penjelasan Prof Karim dan Dr. Adi Prayitno. Keduanya bagi saya memiliki tendensi politik akademis. Oke. Artinya kedua beliau itu telah membuat satu kriteria mengarah kepada capres-capres tertentu. Bedanya, Prof Karim lebih sabar, sementara Dr. Adi Prayitno lebih progresif menyebut kriteria itu. Oke. Jadi baik kriteria teknokratis, kemudian memiliki kriteria nasionalisme religius dan potensi pada satu ceruk suara milenial, itu kita tahu kemana arahnya. Lalu Mas Adi Prayitno lebih progresif lagi. Syarat menjadi presiden itu ya harus menang di Pilpres. Maka kriteria yang paling utama adalah cawapres yang elektabilitasnya tertinggi. Nah, saya kira kita juga tahu kemana arah itu. Tapi sekali lagi, saya kira kita memerlukan kesabaran revolusioner. Pendaftaran capres-cawapres masih 19 Oktober, Mas Adi. Masih sekitar 5 bulan lagi. Dan politik itu sangat dinamis, ya. Saya kira dinamika politik ini mari kita nikmati dengan penuh kebahagiaan, agar politik itu memang harus bisa membahagiakan rakyat. Jangan politik itu bisa menimbulkan rakyat menjadi tegang, kemudian berseteru dengan yang lainnya. Saya kira begitu tanggapan saya, Mbak Agita. Oke, siap. Kalau gitu langsung kita minta pertanggungjawaban dari Mas Adi Prayitno. Ini mungkin saya langsung bisa sebutkan nama-nama yang terlintas ya. Kalau mungkin di media kan tentunya pasti juga sudah banyak tahu. Mungkin seperti Kang Emil bisa, Mas Sandiaga Uno, atau mungkin Pak Prabowo Subianto juga bisa. Gimana nih Mas Adi? Ya kalau kita mengacu pada angka-angka statistik di survei ya, memang ada sejumlah nama yang dinilai punya potensi untuk menjadi cawapres dengan elektabilitas tinggi dan cukup favorit. Misalnya pertama Ridwan Kamil, tidak ada yang bisa membantah Ridwan Kamil jika dipasangkan dengan siapapun, dengan Ganjar, dengan Prabowo, dengan Anies, dia bisa menambah basis elektoralnya. Cuman kita tahu Ridwan Kamil ini kan terhalang oleh partainya, di mana Golkar sampai hari ini tetap memutuskan Erlangga Hartarto sebagai capres. Itu yang saya sebut bahwa nama Ridwan Kamil memang harus di-delete dalam konteks ini. Karena Golkar tidak bisa dibantah bahwa capres Golkar sampai hari ini ya, tidak ada perubahan apapun, hasil munas adalah Erlangga Hartarto. Nama yang kedua misalnya belakangan bahkan muncul seperti Mahfud MD ya, karena begitu populer yang dianggap berani head to head dengan anggota Dewan Komisi 3. Cuman kan problemnya orang juga tahu bahwa Mahfud itu tidak punya partai. Siapa yang bisa menggaransi Mahfud bisa mendampingi siapapun, bisa membawa gerbong partai terutama yang sebagai bagian untuk mengonsolidasi dukungan politik. Ada nama Sandiaga Uno, ada juga nama Erick Thohir ya. Itu juga muncul di survei secara signifikan. Tapi problemnya, mau tidak Ganjar Pranowo, mau tidak Prabowo Subianto, mau tidak Anies Baswedan, kalau disorongkan nama-nama ini, sementara mereka nggak punya partai. Pada saat yang bersamaan, nama-nama capres yang potensial maju itu tentu membutuhkan gerbong partai politik untuk menambah daya tonjok kekuatan politik memenangkan pemilu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sampai saat ini sebenarnya belum tuntas untuk dijawab oleh siapapun. Siapa lagi? Ada nama Hovifah. Nama Hovifah dilirik, dulu sempat dikaitkan dengan Prabowo Subianto, dikaitkan juga dengan Anies Baswedan. Cocok juga sebenarnya kalau dipasang-pasangkan dengan Ganjar Pranowo, karena Hovifah ini secara teritori kuat. Gubernur Jatim yang dianggap mampu mengonsolidasi kekuatan Jatim. Yang kedua adalah mewakili kaum perempuan. Jadi siapapun nanti capresnya dia bisa menambah dukungan di basis perempuan. Yang paling penting adalah bisa mengonsolidasi dukungan basis NU. Itu Hovifah. Tapi kan sampai saat ini Hovifah iman politiknya rasa-rasanya hanya ingin maju kembali di Jawa Timur dan tidak terlampau tertarik untuk maju di kontestasi di 2024. Punten, boleh ditahan terlebih dahulu Mas Adi Prayitno karena kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan dialog Kabar Petang pemirsa, kembali lagi saya ke Mas Adi Prayitno. Jadi siapa ini Mas, namanya Mas? Ya banyak, termasuk tadi saya sebutkan sebelum break misalnya nama Hovifah ya. Nama di radar survei yang juga muncul secara signifikan yang dinilai punya potensi jadi cawapres adalah nama AHY. Cuman kan problemnya nggak mungkin AHY disorongkan ke Ganjar Pranowo.
iman politiknya beda. PDIP jelas mengatakan tidak akan mungkin berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, yang jelas-jelas berada di koalisi pemerintahan. Dengan Prabowo sekalipun juga nggak cocok AHY, satu-satunya dengan Anies. Jadi melihat irisan-irisan ini sebenarnya ketika ada begitu variabel nama yang dinilai potensi untuk menjadi cawapres, itu rumit dalam konteks ya persoalan elektabilitas, ada persoalan politik, terutama misalnya persoalan-persoalan yang kemudian bisa menambah insentif elektoral. Bahkan kalau kita mau fokus ketika kita mengacu kepada pernyataan Jokowi bahwa sangat potensial misalnya ketika di doorstop oleh wartawan nama Prabowo Subianto, Prabowo kan sebenarnya jawabannya normatif satu ya, bahwa segala sesuatu mungkin dalam politik. Itu sebagai bentuk respon ketidaknyamanan sebenarnya terkait dengan pernyataan Jokowi. Kan nggak mungkin Prabowo bilang tidak mau untuk bisa menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Tapi satu hal yang tegas bahwa bagi Prabowo partainya sudah mengamanatkan bahwa untuk 2024 sebagai capres bukan yang lainnya. Ya. Bahkan kalau saya melihat dari jauh menyebut Prabowo Subianto sebagai cawapres itu kan secara tidak langsung mendowngrade posisi Prabowo yang sampai saat ini sangat terlihat terus berikhtiar untuk terus mendapatkan tiket pencapresan. Kan itu yang tampak di permukaan panggung depan, di mana persoalan cawapres Ganjar Pranowo itu begitu cukup dinamis, Agita. Tapi the end of the day-nya, saya cukup memahami persoalan siapa cawapresnya Ganjar Pranowo, ini persoalan elit. Jadi yang bisa menentukan ini pastinya Megawati Soekarno Putri, kemudian Jokowi pasti diajak komunikasi dan stakeholder yang lain. Kalau betul Prabowo Subianto ingin diajak berkoalisi dalam koalisi besar misalnya, sebagai bagian dari kongsi besar ini, pastinya yang bisa memutuskan koalisi ini ya adalah Jokowi, kemudian Megawati dan Prabowo Subianto. Mau kemana ini kapal dilabuhkan? Kan kira-kira begitu secara umum. Kalau membaca saat ini tentu semua partai politik call-nya tinggi. Gerindra itu capresnya Prabowo Subianto, PDIP itu capresnya adalah Ganjar Pranowo, kemudian poros perubahan itu Anies Baswedan. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan politik ke depan. Siapa tahu nanti akan ada pembicaraan dari hati ke hati antara Prabowo dengan Jokowi, antara Prabowo dengan Megawati. Dari hati ke hati bagaimana memenangkan pertarungan politik dengan mudah, dengan semangat gotong royong gitu ya. Jangan sampai di antara begitu banyak poros besar menyatukan kepentingan politik itu yang terjadi justru deadlock, bukan kerjasama, bukan dan gotong royong. Kan itu yang sebenarnya semangat gotong royong inilah yang kemudian sampai saat ini belum menemukan anyaman dan anatomi yang pas kira-kira siapa pasangan capres dan cawapresnya. Sebab ketika Ganjar Pranowo diumumkan sebagai kandidat capres oleh PDIP, kan pertanyaan mendasarnya adalah lalu bagaimana nasib pencapresan Prabowo Subianto? Ya, itu kan pertanyaan mendasar, lalu dikaitkan dengan pernyataan Jokowi yang sangat mungkin misalnya sebagai cawapres, itu kan menjadi liar. Yang kedua, bagaimana nasib soal koalisi besar? Karena menyatukan begitu banyak kepentingan partai, 6 partai pendukung Jokowi itu bukan perkara gampang. Di luar Gerindra, di situ ada Golkar, ada Airlangga Hartarto yang sampai saat ini itu juga harga mati sebagai capres di 2024. Oke, kita mungkin langsung tanyakan ya ke Mas Riza Patria. Mas Riza, ini kan tadi dibilang ya, kita masih penasaran juga bagaimana sih sebenarnya nasib pencapresan Pak Prabowo, bagaimana juga nasib koalisi besar. Atau mungkin jangan-jangan dari Gerindra atau Mas Riza Patria mungkin dilihat dari luar begitu ya, bisa menerawang cawapres dari Pak Ganjar sebenarnya seperti apa atau siapa? Ya tentu cawapres Pak Ganjar itu hak PDIP, kami tidak ingin mencampuri. Kami Gerindra dengan PDIP berteman baik, bersahabat, dengan Pak Ahmad Basara bersaudara, sama-sama Ahmad depannya, Ahmad Basara, Ahmad Riza. Jadi mari kita saling hormati, menghargai. Gerindra sudah solid, mantap, yakin mengusung Pak Prabowo sebagai Presiden 2004-2009. Yang harus dilihat seperti saya sampaikan, bibit bobot, ya kan? Yang teruji, terpercaya. Dan tantangan ke depan tidak hanya masalah COVID, masalah finansial, masalah pangan, masalah energi, tapi masalah perang. Kita tahu ke depan tantangan bangsa-bangsa di dunia, ada perang Rusia, Ukraina, ada perang nanti antara Korea Selatan, Korea Utara, ada potensi perang Tiongkok dengan Taiwan, bahkan Amerika dengan Tiongkok. Bagaimana posisi Indonesia? Kita butuh pemimpin yang cerdas, yang berani, yang tegas, yang kuat, memiliki wawasan internasional, kemampuan geopolitik, geostrategi yang teruji. Dan bangsa Indonesia harus berani menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya COVID, tapi masalah perang. Dan dibutuhkan pemimpin militer yang kuat, yang cerdas, yang diterima oleh semua kelompok, semua golongan, dan pemimpin yang mampu mempersatukan. Tidak ada lain di Republik hari ini adalah Prabowo Subianto. Jadi insya Allah kami menghormati semua yang ada,
namun Partai Gerindra yakin bahwa Pak Prabowo adalah pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini ke depan. Kami menghormati dan semua koalisi mungkin saja terbentuk, bisa saja Gerindra dengan PKB bertambah dengan Golkar, dengan PAN, dengan P3, dan tidak mustahil juga dengan PDIP. Semua kemungkinan sangat ada, sangat cair. Bapak Prabowo sangat menghormati pilihan partai masing, tapi sekali lagi mohon maaf, kami yakin mantap bahwa pilihan terbaik bagi Partai Gerindra dan insya Allah bagi seluruh partai dan bagi Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto, Pak pemimpin tokoh yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ke depan, yang dapat mengakomodir semua kepentingan, mempersatukan, menghadapi berbagai tantangan global, termasuk tantangan kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga di dunia ini, maka butuh pemimpin yang cerdas, yang kuat, pemimpin militer yang teruji dan terpercaya. Insya Allah, Pak Andika, sekali lagi Bapak Prabowo dan kami seluruh kader pengurus sangat mantap, yakin Bapak Prabowo itu sebagai presiden ke depan. Baik, terima kasih Mas Riza. Terakhir Prof. Karim, tadi sudah disebutkan nama-nama cawapres yang cukup lengkap berdasarkan juga dengan analisanya dari Mas Adi Prayitno. Tadi juga sudah kita dengar ya tanggapan dari Mas Basara dan juga Mas Riza Patria. Dari nama-nama yang disebutkan itu, kalau dari pandangan Prof. Karim sendiri, siapa sih sebenarnya sosok yang cocok ini untuk Pak Ganjar sebagai cawapres? Ya, tadi saya menyebut 3 kriteria ya, karena mengikuti pikiran Presiden Joko Widodo yang menyebut 7, bukan hanya 1, bukan hanya 2. Mengapa? Karena seperti kata Mas Ahmad Basara, cukup waktu untuk mempertimbangkan ini. Karena itu jangan tergesa-gesa meng-announce, tapi juga jangan tergesa-gesa mendelete, karena dinamika politik masih panjang. Kondisi di Indonesia kan menarik gitu ya, karena semua ketua umum partai politik itu kan mendeklar menjadi menjadi calon presiden, kecuali Ibu Megawati, kemudian Surya Paloh gitu ya. Yang lain kan mendeklarasikan calon presiden. Tetapi saya percaya politik adalah kerjasama, lobby dan lain-lain. Dan menurut saya ketua umum adalah pintu masuk untuk kerjasama politik. Sedangkan yang akan menjadi mas kawin kerjasama dan perkawinan itu adalah 1, elektabilitas, dan 2, cawapresnya adalah mereka yang tidak punya resistensi politik. Karena apa? Karena survei kan berbicara orang dalam keadaan diam, kandidat dalam keadaan diam. Nanti akan ada masa kampanye, di mana ada strategi, ada kontra strategi. Nah, mereka yang tidak punya resistensi yang kuat, itu akan lebih mudah dijual, dan potensial mendongkrak raihan suara pasangan itu. Menurut saya begitu. Jadi, sekali lagi, saya tegaskan, menurut analisis saya, keyakinan saya, referensi akademik saya, ketua umum itu adalah pintu masuk kerjasama, tapi mahar perkawinan politik itu adalah elektabilitas dan rendahnya resistensi. Begitu arahnya. Baik, terima kasih. Kita juga akan menantikan bagaimana dinamika politik ini juga masih akan terus berjalan. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Tapi terima kasih sekali lagi Prof. Karim Suryadi, terima kasih Mas Ahmad Riza Patria, Mas Ahmad Basara dan juga Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu untuk Bapak-Bapak. Selamat petang.